morning when I wake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan menjelaskan tentang era digital dan perusahaan yang terkait, yaitu PT DCI Indonesia atau DCII. Sebelum mengenal lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui apa itu era digital. Era digital adalah sebuah masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang dalam tataan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai munculnya teknologi digital yang menggantikan teknologi yang sebelumnya sudah digunakan, mekanik dan elektronik analog, oleh manusia. Era digital adalah era yang menggunakan teknologi. Salah satu contoh paling dekat dan pastinya semua orang sudah tahu, yaitu bagaimana internet telah mengubah banyak hal. Tidak hanya bagaimana cara kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi, namun juga berhasil mempengaruhi landscape bisnis yang ada di Indonesia, bahkan juga dunia. Harus kita akui bahwa teknologi digital bisa memberikan beberapa kemajuan untuk masyarakat Indonesia, di mana telepon pintar dan penetrasi internet menjadi salah satu faktor kenapa masyarakat bisa dengan sangat cepat beradaptasi dengan hal ini. Contohnya seperti pada awal masa peralihan ke era digital, di mana media massa mentransformasikan aktivitasnya ke dalam bentuk digital. Mereka yang dulunya rutin mengeluarkan editorial dalam cetakan kini mulai menghentikan kegiatan tersebut dan beralih menggunakan platform online seperti website dan platform berbagi video. Setelah media massa bertransformasi, bidang lain juga ikut bertransformasi. Salah satunya pasar retail yang mulai beralih ke media digital seiring dengan adanya beberapa marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia. Selanjutnya, era APPS startup yang tumbuh dengan sangat pasif. Beberapa di antaranya ada yang berhasil menjadi unicorn, dualcorn, dan seterusnya. Sebut saja Traveloka dan Gojek yang menjadi salah satu inspirasi perusahaan APPS di Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya era digitalisasi ini, maka perlu adanya tempat penyimpanan untuk menyimpan data digital dan jejak digital mereka agar tetap terjaga dan aman. Maka dari itu, perlu ada namanya data center. Data center itu merupakan tempat penyimpanan data digital. Banyak perusahaan startup yang membutuhkan tempat penyimpanan data digital mereka, dan pemerintah meminta para pemain global dapat menyimpan data mereka di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri terdapat perusahaan di mana mereka menyediakan tempat penyimpanan data untuk data digital, di mana perusahaan ini telah masuk kategori tier 4 dalam pengembangan data centernya, dan ini merupakan data center tier 4 pertama kali di Asia Tenggara. Yang mana tier 4 ini menunjukkan seberapa solid dalam memberikan kepuasan dan nilai kepada pelanggan, di mana maksimum downtime dalam setahun adalah 5 menit dengan sertifikasi dan standar serta infrastruktur yang harus memadai. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan atau PT DCI Indonesia atau DCII. Didirikan pada tanggal 18 Juli 2011. Perusahaan bergerak dalam bidang industri penyediaan jasa, aktivitas penyediaan data server atau hosting, dan aktivitas terkait lainnya. Layanan jasa utama yang didirikan perusahaan yaitu perusahaan layanan ruang pusat data atau colocation. Jadi jasa utama ini server sewa menyewakan, yang mana perusahaan DCI ini menyewakan tempat dengan server pelayanan listrik 24 jam. Ice conditioning agar suhu temperatur server tetap stabil. Dan security atau keamanan.
Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa PT DCII ini merupakan penyediaan jasa server tingkat 4 pertama di Asia Tenggara yang telah disertifikasi, di mana pelanggan-pelanggan adalah perusahaan global, bahkan bank-bank global pun ada dalam daftar pelanggan dari DCII ini. Toko Sugiri, nama dari CEO perusahaan DCII, dan ia yang membawa perusahaan DCII ini menjadi perusahaan data server tier 4 untuk pertama kalinya di Asia Tenggara pada tahun 2014. Kelebihan dari perusahaan DCII. Kelebihan ketika perusahaan Indonesia atau perusahaan lokal menyimpan data mereka di Indonesia, maka keamanan data mereka tetap terjaga karena berada dalam hukum pemerintah atau payung hukum dari pemerintah. Lalu kelebihan bagi mereka selaku konten kreator di Indonesia, mereka memungkinkan untuk mengupload lebih cepat dengan adanya server yang berada di Indonesia. Perusahaan DCII ini juga akan membangun kantornya dengan menggunakan energi yang terbarukan karena memang kebutuhan listrik yang besar, sehingga mereka ingin menggunakan tenaga surya dan baterai agar meminimalisir penggunaan listrik dari batu bara. Oke, kita masuk selanjutnya, itu adalah pada prospek dan pesaing. Prospek kedepannya untuk di Indonesia sendiri, Indonesia ini kan merupakan negara berkembang dan pada saat ini hanya terdapat 100 megawatt, dan kedepannya Indonesia ini ditargetkan untuk bisa mengadakan data server sebanyak 1000 megawatt. Berarti untuk saat ini 10 kali lipatnya dari saat ini. Dan pada saat ini perusahaan DCI ini telah menyumbang 51 megawatt atau setengahnya dari 100 megawatt tadi. Dan kedepannya perusahaan ini bisa jadi salah satu unicorn dalam bidang data server di Indonesia. Terkait pesaing-pesaing yang ada, memang saat ini sudah banyak dari perusahaan-perusahaan yang sedang mencoba membangun data server tier 4 ini, karena memang DCI ini adalah satu-satunya data server yang memiliki tier 4 untuk di bidang data server se-Asia Tenggara. Akan tetapi saya rasa untuk kedepannya akan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dalam bidang data server di Indonesia yang akan mengadakan server tier 4 ini. Namun kami rasa DCI ini akan mampu untuk melewati para pesaing dengan inovasi dan perkembangan serta pertumbuhannya ke depan. Mungkin itu saja pandangan dari kelompok kami terkait prospek dan pesaing. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.